warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan proyek mini kami, yaitu tugas dari algoritma dan pemrograman. Izin di sini perkenalkan, nama saya M Rifki dengan NIM 124400033. Dan saya An Setiawan dengan NIM 1240039. Dan saya Bima Ramadan dengan 1244001. Biar lebih mengerti, lanjut saja ke video kami selanjutnya. Baik, di sini kami menggunakan Jupyter Notebook untuk membuat proyek mini, yang dimana di sini kami memilih tema analisis nilai mahasiswa menggunakan data CSV dengan menggunakan fitur utama menentukan kategori nilai A, B, C, dan D. Dan di sini ada flowchart sederhana untuk menentukan angka terbesar, yang dimana kita menggunakan dua input, yaitu input X dan input Y. Dan jika disimulasikan maka akan seperti ini. Dia akan memunculkan angka terbesar dari nilai inputan yang kita lakukan. Dan ada import library, yang dimana import library ini ke CSV, yang dimana kita menggunakan open data nilai mahasiswa CSV, yang dimana kita di sini menggunakan banyak data-data, misalkan nama, tugas, UTS, dan UAS yang terdapat lala dan lainnya sebagainya. Jika di run, dia akan begitu. Oke, lanjut kita membuat fungsi def dan lambda. Yang pertama lambda, yaitu perulangan yang digunakan untuk membuat fungsi baris cepat dan sederhana, biasanya untuk operasi kecil. Nah, dimasukkan aja lambda A, B ditambah A dan B. Nah, terus outputnya keluar 8, print tambahan 5 kurang 3. Lanjut ke def. Def itu digunakan untuk membuat fungsi yang memberi nama barisan dan bisa digunakan berulang-ulang. Nah, di sini kita masukkan def AB tambah A dan B, langsung outputnya sama dengan 8. Masuk ke percabangan dan perulangan. Percabangan. Nilai input, masukkan nilai Anda. Yang pertama if nilainya 85. Matilah, nggak cukup HP gue. Apa? If langsung buat nilai 85. Yang leaf 75, leaf 65, grade C, leaf 50, grade D, else, print, grade E. Masukkan nilai 855. Grade-nya kita masuk ke D karena dia lebih dari 50. Oke, lanjut kita ke perulangan while, yang dimana ini angkanya kurang dari 5. Angka sama dengan angkanya plus sama dengan 1, yang dimana arti pengulangan while sendiri itu jenis perulangan loop yang akan berjalan terus menerus selama kondisi bernilai true atau benar. Di sini lanjut, ini file handling. Kita di sini gunain library CSV. Ini hampir sama dengan cara ngimport CSV, JSON ataupun yang lainnya. Di sini kita masukkan kodenya, lalu bakal muncul di sini buat kode yang udah mau kita import. Nah, di sini dalam kode importan CSV-nya, library-nya kita ada nama, tugas, UTS dan UAS dari data mahasiswa yang kita masukkan yang ada dalam library.
Nah, di sini bisa langsung muncul ke kode yang ada di Jupyter Notebook. Di sini kita bakal menjalankan visualisasi data. Nah, dari visualisasi data ini kita ngimport dari library yang kita download yaitu matplotlib sama import si numpy-nya, library yang ada dalam Jupyter Notebook. Sini tadi sebelumnya kami udah ngedownload datanya dari aplikasi website matplotlib ini. Nah, ini kode yang kami dapatkan, lalu kita langsung import aja gitu. Lalu keluarlah data si visualisasi datanya kayak bagaimana gitu, seperti yang ada ini. Terus buat yang error ini skip aja. Nah, di sini lanjut buat visualisasi data yang kita gunakan yaitu data mahasiswa. Kita masih ngimport pakai library pandas dan matplotlib. Di pertama kita buat data manualnya, kita masukkan data manual sesuai data di atas tadi. Dan ini bisa diganti nama dan juga nilainya, bebas sesuka kita. Lalu di sini kita bisa buat ngerapiin DF-nya, buat ngerapiin data biar gampang kebaca. Lalu di sini kita buat grafiknya, ini diagram batang, kodenya begini. Lalu ada grafik garis nilai dari tugas, UTS dan UAS-nya. Lalu untuk perbandingan nilai akhir, lalu dan histogram nilai akhirnya. Di sini langsung lanjut kita lihat runan dari kodenya. Di sini muncul data mahasiswa, lalu grafik dari tugas nilai mahasiswanya, nilai UTS, nilai UAS. Ini masing-masing dari nama yang kita input. Lalu ada grafik perbandingan nilai ketiganya, lalu presentasi nilai akhir bakal muncul semua dari codingan tersebut, dan terakhir itu histogram nilai akhirnya. Baik, setelah kalian melihat tadi visualisasi dan segala macam tentang perkodaan, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya, di mana kita dapat mengintegrasi variabel, dan juga yang kedua itu menerima input data, dan tiga melakukan proses perulangan seperti yang ada di atas, dan keempat itu melakukan percabangan, yang kelima menghitung hasil akhir, dan yang keenam itu menampilkan output yang akan dihasilkan pada inputan yang telah kita lakukan, serta juga mengakhiri program. Sekian.